Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan khususnya sepanjang hari ini. Bacaan kita diambil dari Mazmur pasal 42 ayat 6 dan 7 yang demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa bebas dari persoalan dan masalah kehidupan. Persoalan dan masalah datang tanpa peduli siapa kita, bagaimana status sosial kita, bahkan tidak peduli bagaimana kondisi kesehatan tubuh kita. Masalah dapat datang kepada kita setiap waktu tanpa permisi. Tetapi tidak semua orang melihat masalah dengan cara yang sama. Beberapa orang dikalahkan oleh masalah. Orang-orang lainnya mengalahkan masalah. Beberapa orang menjadi kepahitan. Orang-orang lainnya menjadi lebih baik. Beberapa orang menghadapi tantangan-tantangan dengan ketakutan. Orang-orang lainnya menghadapinya dengan iman. Kita ingat dengan Kaleb ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kaleb adalah teman dari Yosua. Dari 12 orang pengintai tanah Kanaan, hanya Kaleb dan Yosua yang memiliki semangat untuk maju memenangkan tanah Kanaan. Sementara yang 10 orang mengalami ketakutan yang luar biasa, Yosua dan Kaleb ingin terus maju mendapatkan tanah Kanaan. Sayangnya, karena 10 orang yang takut itulah, orang Israel harus kembali ke padang gurun. Kaleb tidak menyangkal bahwa memang penduduk Kanaan itu adalah raksasa-raksasa yang bisa mematikan mereka setiap waktu. Jangankan berperang dengan raksasa, melihat saja bangsa Israel sudah lebih dahulu kalah karena ketakutan. Tetapi Kaleb dan Yosua ingin mereka terus berjuang menghadapi masalah itu karena mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka mengatasi semua raksasa-raksasa itu sampai mereka bisa menduduki tanah Kanaan. Mazmur pasal 42 ayat 6 berkata, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku?" Ada kesan bahwa si pemazmur sedang mengalami tekanan di dalam hidupnya yang sangat berat. Berbagai pergumulan hidupnya mengancam dirinya. Tetapi pada saat yang tepat, pemazmur mengambil satu keputusan, yaitu berharap kepada Allah dan akan mengingat Allah di dalam setiap perjalanan hidupnya. Kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-7. Dari sini kita melihat ada tekad dari si pemazmur yang dengan sadar memutuskan untuk mengatasi jiwanya yang sedang tertekan itu dengan melihat Allah sebagai penolongnya dan terus menaruhkan pengharapan itu kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masalah Kaleb adalah dari padang gurun ke tanah Kanaan. Sementara itu, masalah pemazmur adalah dari kedamaian ke tekanan jiwa. Bagaimana dengan kita?
Bisa jadi masalah kita mungkin dari meja kerja ke antrian pengangguran. Dari kecukupan menjadi kekurangan. Dari tempat pembaringan ke pemakaman. Dari kebersamaan menjadi perpisahan. Ketika kita ada dalam kondisi yang demikian, bagaimanakah kita? Pemazmur dengan jujur mengakui bahwa jiwanya mengalami tekanan yang sangat berat dan hatinya menjadi gelisah karena persoalan-persoalan yang sedang dia hadapi. Kaleb mengalami yang demikian. Dari janji Tuhan, dia menemukan raksasa-raksasa. Tidak ada masalah yang mudah, bukan? Karena setiap dari kita memiliki kekuatan dan kemampuan yang berbeda. Masalah-masalah dapat mendera kita. Seperti hujan di tengah badai halilintar. Dan menemukan Allah di tengah ombak besar membutuhkan sebuah keberanian untuk terus melihat Allah sebagai penolong yang bisa kita harapkan. Apakah yang kita renungkan dari setiap masalah yang membuat kita mengalami penderitaan? Apakah masalah mengubah kita menjadi orang yang lebih baik? Tidak. Tetapi yang mengubah kita menjadi orang yang lebih baik adalah pola berpikir kita. Yaitu bahwa ketika masalah datang menghadang, kita bisa tertekan dan menjadi galau, atau kita dapat mempercayai Allah. Kaleb bisa saja mengutuki Allah. Dia tidak pantas kembali ke padang gurun lagi. Kaleb harus menyimpan mimpi-mimpinya dan bertahan selama 40 tahun. Tetapi Kaleb tidak mengeluh atau bermuram durja. Ketika tiba saatnya bagi Kaleb untuk mewarisi milik pusakanya, ia melangkah maju dengan pikiran yang dipenuhi dengan pengharapan akan Allah. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita perlu mengarahkan pikiran kita kepada Allah. Bahwa Allah itu lebih berkuasa dari semua kekacauan hidup yang terjadi karena masalah-masalah kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukan masalah yang membuat kita menjadi orang yang lebih baik, tetapi pola pikir kita itulah yang membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Selamat pagi, Tuhan beserta kita.